selain dari materi pendidikan di ajaran Kiai Dahlan, itu juga ada tentang metode pendidikan menurut beliau. Jadi untuk melahirkan pendidikan yang efektif itu perlu yang namanya metode di situ. Nah, di sini ada 3 metode yang dipakai beliau dalam mengajar santri-santrinya pada zaman dahulu. Yaitu yang pertama ada metode kontekstual, yang kedua ada metode amal ilmiah, dan yang ketiga itu ada metode dialog di situ. Nah, ini mari kita telaah masing-masing, kita pelajari, kita temukan hikmah-hikmah di situ. Sebenarnya ajaran beliau ini banyak sekali kalau kita mau mendalaminya. Jadi ini tujuannya hanya adalah untuk mencari hikmah-hikmah di situ, apa yang bisa kita ambil dan mungkin itu cocok dengan kehidupan kita saat ini. Nah, yang pertama metode kontekstual. Jadi dulu ada cerita itu ketika Kiai Haji Mas Mansur, salah seorang murid dan teman dari seperjuangan Kiai Dahlan, itu menjelaskan bahwa Kiai Dahlan ini loh gemar sekali mengupas tafsir Al-Quran dan pandai pula tentang hal itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki lebih dahulu tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu demi satu. Beliau lihat kekuatan atau perasaan yang terkandung oleh perkataan itu dalam ayat yang lain. Barulah beliau sesuaikan dengan keadaan hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Jadi dari kata-kata muridnya ini kita bisa belajar bahwa beliau ini seseorang yang sangat ulet dan tekun. Ketika menafsirkan sebuah ayat, itu beliau selidiki dulu satu demi satu. Beliau lihat kekuatan dan perasaannya yang terkandung di dalam setiap ayat itu. Lalu beliau biasanya mengaitkan antara ayat satu dengan ayat lain. Nah, kemudian baru disesuaikan dengan keadaan hidupnya, keadaan zaman itu, keadaan sehari-hari beliau. Jadi seperti itulah strategi beliau dalam mengajar. Dan strateginya ini begitu mendalam. Beliau mendetail satu persatu menjelaskan apa yang dijelaskan kepada santrinya. Dan setelah itu beliau kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada hubungannya ndak tentang ayat itu dengan kehidupan. Nah, misalnya saja itu dalam surat Al-Asr misalnya dikatakan, itu demi waktu, sesungguhnya orang itu dalam kerugian yang besar kecuali orang yang beramal saleh, melakukan kebaikan. Dah, itu bisa dicocokkan di situ. Contoh-contoh seperti itu. Terus yang kedua ada metode amal ilmiah di sini. Jadi sebenarnya ini metode praksis atau praktek. Maksudnya ilmu itu jangan hanya dibicarakan saja katanya beliau, tetapi juga harus dijalankan dalam kehidupan. Nah, ini ada cerita yang terkenal sekali dari Kiai Dahlan dengan muridnya yang bernama Haji Suja. Jadi Kiai Dahlan ini kalau ketika subuh itu biasanya sering belajar atau dikatakan kuliah subuh, belajar di waktu subuh. Itu beliau sering mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Nah, ini karena muridnya tidak tahan dengan gurunya, Haji Suja ini memberanikan diri bertanya. Nah, kata-katanya muridnya seperti ini, mengapa toh pelajarannya tidak ditambah, wahai Kiai? Lalu mendengar pertanyaan dari muridnya,
Kiai Dahlan itu berbalik bertanya, "Wahai muridku, apakah kamu sudah mengamalkannya?" Lalu Haji Sujak mengatakan dirinya telah mengamalkan ayat Al-Ma'un itu dengan cara membacanya dalam surat. Nah, mendengar jawaban itu, pengamalan yang seperti itu ternyata dianggap salah oleh Kiai Dahlan. Nah, lalu beliau menunjukkan bagaimana caranya mengamalkan surat Al-Ma'un tersebut. Lalu beliau setelah itu mengajak muridnya, menyuruh muridnya pergi ke pasar, dan di pasar itu muridnya ini disuruh mencari orang-orang miskin, anak-anak yatim, kemudian dibawa pulang dan memberi bantuan berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lah, seperti itulah beliau menjelaskan metode amal ilmiah kepada para santrinya. Jadi ketika mengkaji Al-Quran itu tidak hanya dibicarakan saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan. Nah, itu contoh penerapannya beliau. Kan di surat Al-Ma'un itu dijelaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin." Jadi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardi anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, itulah cara-cara beliau dalam penerapan ajarannya. Terus metode yang ketiga itu ada metode dialog. Jadi ini metode yang digunakan Kiai Dahlan kepada muridnya, karena beliau tergolong orang yang senang bercakap-cakap, senang berbicara dengan orang lain. Jadi senang bertukar pendapat, senang bertanya, tanya jawab, diskusi. Jadi ada cerita itu, suatu ketika ada murid baru di sekolahannya beliau. Lalu Kiai Dahlan bertanya, "Kalian mau pengajian apa?" Sang murid pun berkata, "Begini Kiai, biasanya kalau pengajian yang kami tahu dan selama ini kami ikuti itu bahannya dari guru ngajinya." Lalu Kiai Dahlan menjawab, "Loh, jangan begitu. Nanti yang pintar ya hanya guru ngajinya saja." Jadi menurut Kiai Dahlan, kalau murid hanya ikut gurunya, ikut menyimak saja, ya tidak efektif. Harus ada dialog-dialognya, harus ada diskusi-diskusinya, bicara, bertanya, jawab, tanya jawab di situ. Percakapan antara murid dan guru. Lalu Kiai Dahlan bertanya, "Apakah kamu mau seperti itu?" Jadi di sini Kiai Dahlan itu menyarankan kalau pendidikan itu ingin efektif, ya harus ada dialognya, ada tanya jawab antara murid dan gurunya di situ. Nah, ini ada cerita lagi. Suatu ketika itu, ini cerita terkenal sekali kalau kita pernah tahu. Jadi ada cerita ketika beliau itu sedang memainkan biola. Jadi Kiai Dahlan ini pintar dalam memainkan biola. Lah, suatu ketika itu ada muridnya yang tanya, "Wahai Kiai, agama itu seperti apa sih?" Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menjawab, akan tetapi mengambil biola dan memainkannya. Lalu si murid yang bertanya tadi itu mendengarkan dengan nyaman gitu, dengan enak, dengan sejuk, karena suaranya itu indah. Suara yang dimainkan dari biola itu indah sekali. Lah, lalu Kiai Dahlan baru bertanya, "Gimana komentarmu tentang musik yang aku mainkan tadi?" Lalu si muridnya itu menjawab, "Wah, indah sekali Kiai, rasanya tenang, tentram, dan damai." Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan berkomentar, "Nah, agama juga seperti itu wahai muridku. Agama itu seperti itu, damai, tentram, dan menyejukkan hati."
Kemudian Kiai Dahlan lalu menyuruh muridnya memainkan biola, dan ternyata suaranya itu tidak enak didengarkan. Dan beliau bertanya, "Bagaimana komentarmu tentang musik yang kamu mainkan itu?" Terus ya murid-muridnya menjawab, "Ya jelas tidak enak, karena aku tidak menguasai ilmunya, tidak bisa memainkannya." Lalu Kiai Dahlan berkomentar lagi, "Nah, seperti itu juga wahai muridku, agama kalau tidak ada ilmunya, tidak didasari dengan ilmunya. Jadi agama itu kalau ada ilmunya pasti indah, akan damai rasanya." Jadi seperti itulah cara-cara beliau menjelaskan kepada muridnya pada zaman dahulu, agar maksudnya itu murid-muridnya bisa mempunyai pemahaman yang luas dan mau berpikir sendiri di situ.